Ya, halo semuanya, kembali bersama saya Echa Schlosser. Di video kali ini saya memenuhi janji saya yang sudah cukup lama. Jadi untuk teman-teman yang pernah menanyakan ini, saya mohon maaf baru kali ini saya bisa buat tutorialnya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat karena untuk saya secara pribadi ini sangat berguna ketika saya harus mencabut analog atau kerusakan lain pada papan PCB. Oke, agar durasi tidak terlalu panjang, kita langsung saja. Oke, jadi ini alat yang saya maksud, penjepit papan PCB stick PS3 atau stick PS4. Jadi alat ini sangat berguna dan bermanfaat sekali ketika saya harus mengganti analog atau kerusakan lain pada papan PCB. Jadi sebelum saya menggunakan alat ini, saya pernah beli penjepit papan PCB, tapi itu kurang maksimal dan penggunaan yang sedikit agak ribet, jadi saya buat sendiri dan ini jauh lebih baik, lebih simple dan mudah untuk kita gunakan. Jadi seperti ini. Oke, jadi untuk membuat alat ini kita perlu beberapa bahan dan alat. Yang pertama, di sini saya perlu 2 lembar sisa papan palet. Selanjutnya saya perlu klem C, ini ukuran 2 inci, ini merek Wipro, jadi ini merek Wipro. Selanjutnya saya perlu 8 buah baut tajam, ini baut Gibson ukuran 1,5 inci. Selanjutnya saya perlu mata bor yang ukuran kecil, ini ukuran 3 mm. Ini bor besi ukuran 3 mm. Selanjutnya saya perlu bor. Jadi terserah teman-teman menggunakan bor mesin atau bor biasa, itu tidak masalah. Jadi nantinya untuk teman-teman yang menggunakan 2 lembar papan palet ini, nanti kita akan satukan. Tapi kalau teman-teman punya yang seperti ini, jadi ini kayu yang lebih tebal. Jadi nantinya kalau teman-teman punya ini, bagian untuk menyatukan 2 lembar ini nanti bisa di skip. Jadi kalau teman-teman punya ini jauh lebih mudah, jadi tidak perlu menyatukan 2 lembar ini. Jadi baut tajam ini, mata bor dan alat bor itu sendiri tidak diperlukan. Tapi di sini akan saya contohkan untuk yang menggunakan 2 lembar sisa papan palet. Karena waktu saya buat ini, saya menggunakan 2 lembar sisa papan palet. Jadi nanti akan saya contohkan seperti ini. Nanti kalau teman-teman menggunakan yang seperti ini, bagian dari menyatukan 2 lembar ini bisa di skip. Jadi akan jauh lebih mudah. Oke, jadi kita langsung saja. Jadi yang pertama di sini kita ukur dulu untuk papan paletnya. Jadi ini kita ukur untuk panjang, saya gunakan 13 cm. Untuk lebar itu sendiri menyesuaikan bahan. Jadi di sini saran saya minimal seperti yang saya gunakan di sini 6,5 cm. Lebih lebar tidak masalah. Jadi tergantung bahan itu lebarnya berapa, tapi saran saya minimalnya itu 6,5 cm. Oke, jadi sebelum kita lanjut, ini akan kita potong dulu kedua ujungnya karena di sini yang saya perlu hanya 13 cm. Jadi ujung ini nanti akan saya potong dan di sini saya sudah tentukan titik tengahnya. Jadi 13 cm dibagi 2 itu sekitar 6,5 cm. Jadi ini bagian titik tengahnya. Sedangkan untuk ini sendiri, ini lebar dari klem C nanti yang akan kita tanam. Jadi ini lebar dari klem C nya, itu yang kita ukur. Jadi kita bagi 2. Untuk klem C nya itu 8 mm. Jadi kita bagi 2 menjadi 4 mm. Jadi ini totalnya 8 mm, karena lebar dari klem C nya ini 8 mm. Jadi kita bagi 2 dari titik tengah, 4 mm, 4 mm. Jadi seperti itu.
Oke, untuk lainnya ini terserah, karena ini saya gunakan 4 baut, jadi saya gunakan 4 titik yang saya bagi. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita potong dulu untuk paletnya ini agar pas 13 cm. Oke, jadi ini sudah saya potong dan saya sudah dapatkan ukuran yang pas 13 cm. Jadi sekarang tinggal kita satukan kedua lembar papan palet ini. Oke, sekarang kita akan bor. Jadi ini kita atur dulu posisinya. Setelah itu kita gunakan klem C agar nantinya pada saat kita bor itu tidak berubah posisi. Oke, ini sudah. Sekarang saya perlu alas, nantinya ini akan saya bor. Jadi saya ganti dulu mata obeng ini menggunakan mata bor. Jadi di sini tinggal mengukur sesuai panjang baut yang digunakan. Oke, sekarang tinggal kita bor. Oke, selanjutnya kita ganti dulu menggunakan mata obeng untuk kita pasang skrupnya atau baut Gibson. Kita buat lubang sedikit untuk kepala bautnya. Oke, ini sudah siap kita baut. Oke, ini sudah selesai untuk satu bagian. Sekarang ini tidak perlu lagi kita klem, jadi tinggal kita bor lagi dan kita pasang baut. Oke, saya ganti lagi menggunakan mata bor. Oke, selanjutnya kita buat lubang sedikit untuk kepala bautnya agar lebih rapat.
Oke, jadi menyatukan kedua lembar papan palet ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menanam untuk klem C-nya ini pada bagian tengah. Jadi ini akan kita gergaji. Jadi menggergaji ini terserah teman-teman mau menggunakan apa, bisa menggunakan gergaji biasa, gergaji mesin, mana yang ada itu bisa digunakan. Oke, sekarang kita akan gergaji dulu, kita buang bagian tengah ini untuk kita tanam klem C-nya. Jadi kedalamannya ini menyesuaikan tinggi dari klem C-nya, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan buat lubang dulu atau kita buang bagian tengah untuk kita tanam klem C-nya. Oke, kita potong dulu. Oke, jadi ini saya sudah buang bagian tengahnya. Jadi ini tinggal kita tanam klem C-nya, tapi di sini untuk klem C-nya sendiri itu belum rapat atau sejajar dengan permukaan dari kayunya atau papan paletnya. Jadi ini masih kita tanam sedikit. Ini kenapa dia tidak rapat, karena klemnya sendiri memiliki pinggiran. Jadi ini kita buang sedikit kayunya selebar pinggiran dari klem C-nya ini. Jadi kita tandai dulu seperti ini. Oke, jadi seukuran ini yang akan kita buang. Sini bisa dilihat. Jadi ini kita buang sedikit. Jadi kedalamannya hanya mengikuti ketebalan dari klem C-nya ini. Jadi ini sekitar 3 mm. Oke, jadi ini saya buang dulu. Oke, jadi ini saya sudah buang pinggiran yang menahan dari klem C-nya. Jadi ini kalau saya pasang itu sudah sama tinggi antara klem C dengan permukaan kayu atau papan paletnya. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal kita pasang permanen untuk klem C-nya. Tapi sebelum kita pasang, kita buat lebih rapi dulu untuk permukaan dari kayunya ini. Jadi ini bisa kita amplas, baik itu menggunakan amplas manual atau menggunakan mesin. Jadi mana yang ada. Oke, ini sudah selesai. Permukaannya jauh lebih rapi, lebih licin. Ini juga bisa menggunakan amplas manual. Jadi bisa menggunakan seperti ini. Jadi untuk sudutnya ini saya amplas manual. Jadi ini kita buat rapi agar tampilan jauh lebih baik. Oke, ini sudah terlihat sempurna. Sekarang kita akan pasang permanen untuk klem C-nya. Jadi untuk teman-teman nantinya kalau menggergaji bagian tengah ini mungkin terlalu dalam atau terlalu luas sehingga bagian ini juga mungkin sedikit bisa terlihat ini agak masuk ke dalam sedikit. Ini nanti bisa kita angkat sedikit, kita buat rata. Jadi ini bisa kita ganjal menggunakan kayu atau bisa menggunakan lem lilin. Jadi saya lebih suka menggunakan lem lilin seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi di sini kita lihat bagian mana yang mungkin lubangnya ini terlalu dalam, kita lapisi menggunakan lem lilin. Ini juga bisa jadi penguat untuk klem C-nya itu sendiri agar tidak bergerak nanti pada saat kita lem lebih kuat.
Ini kita atur memang posisinya pas di tengah sebelum lemnya itu sendiri mengeras. Oke, jadi ini sudah selesai. Jadi tinggal kita gunakan lem utama untuk memperkuat klem C-nya itu sendiri. Jadi di sini saya menggunakan lem Korea. Terus kita siapkan ini serbuk bekas gergaji tadi, ini kita simpan. Jadi setelah ini kuat, selanjutnya kita gunakan serbuk ini. Kita tetesi serbuk, selanjutnya kita nanti tetesi dengan lem Korea untuk bagian yang masih kosong untuk bekas gergaji. Agar nantinya jauh lebih rapi. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita buat juga di bagian sebelah. Kita taburi serbuk sisa gergaji. Selanjutnya kita tetesi lem Korea. Oke, sekarang tinggal kita rapikan sisa serbuk yang menempel. Oke, di sini saya menggunakan cutter. Oke, jadi ini jauh lebih rapi. Ini bisa kita amplas agar lebih halus. Ini kita amplas sedikit agar jauh lebih rapi. Oke, jadi ini jauh lebih halus, lebih rapi. Oke, jadi bagian untuk memasang klem C-nya ini sudah selesai. Jadi sekarang kita pasangi karet pada bagian penjepit agar nantinya pada saat kita jepit papan PCB itu jauh lebih aman. Jadi di sini saya menggunakan karet bekas sisa ban dalam motor. Jadi ini nanti tinggal kita ukur seperti ini. Terus kita tandai, begitu juga sebaliknya. Di sini saya sudah punya dua yang sudah saya gunting. Jadi ini tinggal kita pasang menggunakan lem. Jadi ini kita buat kasar sedikit permukaannya, kita amplas. Oke.
Selanjutnya kita tetesi lem sedikit. Kita pasang pas di tengah. Oke, selanjutnya bagian satunya lagi. Jadi usahakan pas di tengah. Oke, jadi bagian ini sudah selesai. Jadi kegunaan karet ini pada saat kita jepit papan PCB-nya itu jauh lebih aman. Oke, jadi satu lagi yang perlu kita lakukan di sini yaitu memasangi kaki pada bagian ini agar nantinya bisa kita gunakan baik itu di permukaan kaca atau tehel, jadi nantinya tidak licin. Jadi di sini sama saya menggunakan karet bekas. Jadi ini saya lapisi double tip yang seperti ini. Jadi ini tinggal kita tempel pada permukaan karet. Oke, selanjutnya ini kita gunting. Jadi ini kita gunting seukuran double tipnya. Selanjutnya ini kita bagi dua dulu. Jadi pas di tengah. Dan ini kita bagi dua lagi karena kita perlu 4 bagian. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang. Jadi kita lepas dulu bagian yang menutupi lemnya. Jadi ini tinggal kita pasang. Oke, jadi ini sudah selesai. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Ini hasilnya jauh lebih sempurna dari yang pernah saya buat sebelumnya. Jadi kegunaan dari 4 kakinya ini yang kita buat dari karet agar nantinya pada saat kita gunakan di kaca atau tel itu dia tidak licin. Jadi kita bisa gunakan di mana saja. Jadi seperti ini. Oke, jadi ini sudah selesai. Jadi ini sangat mudah kita buat dan yang paling penting itu berfungsi dengan baik, simple dan mudah untuk kita gunakan. Oke, jadi ini yang kali ini bisa saya bagikan. Saya tetap mengharapkan support dari teman-teman semua agar kedepannya saya jauh lebih semangat untuk membagikan tutorial di channel ini. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.